mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ya dan amin. Jemaat dipersilakan. Baik, sudah saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Wilson. Namun sebelum itu, kita menyanyi lagu Seperti Rusa yang Haus. 1, 2, 3. Seperti rusa yang haus, 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 seperti
adil, Maha Kuasa, Maha Hadir. Kami bersyukur pagi hari ini kembali kami boleh bersekutu. Pertama kami boleh mendengarkan suara-Mu. Mari Tuhan, perhatilah kami ini, kita boleh menyampaikan satu kembali kami semuanya. Buka hati kami dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu. Salam. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 1 hingga 8. Dan dimunculkan dari Yohanes 15 ayat 1 dan 8. Kita baca bersama-sama dari ayat 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan jadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Amin. Baik, secara khusus saya ingin menyampaikan ada pesan Tuhan Yesus di dalam perikop ini, dan saya beri judul untuk menjadi perenungan bagi kita, yaitu ranting yang terpisah dari pohon. Kenapa secara khusus kita perlu merenungkan ini? Ya, karena sebenarnya kalau kita mau jujur, ya, hidup kita itu seringkali sebenarnya seperti ranting yang terpisah dari pohon. Kita merasa hidup, tapi sebenarnya mati. Ya, karena kita bernapas, kita bekerja, ya, kita barangkali melayani, terus kita merasa sudah hidup. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, kalau hidup orang percaya itu seperti ranting yang melekat. Dan saya belajar, saudara-saudara sekalian, bahwa ternyata Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh kita untuk menghasilkan buah. Tidak. Tuhan Yesus hanya menyuruh kamu melekat kepada-Ku. Bukan menghasilkan buah, melekat. Makanya Tuhan menetapkan tadi kalau kita baca waktu kita baca Epistel, ya, Tuhan menetapkan kamu untuk itu, ketetapan Tuhan. Tuhan bukan suruh kita berbuah, tapi Dia menetapkan kita untuk menghasilkan buah dengan syarat kita harus melekat kepada pohon itu. Ya, makanya disebut buah itu buah roh, bukan buah kita. Buah roh. Roh yang menghasilkan buah, bukan kita. Nah, syaratnya apa? Kita harus melekat. Nah, ini mari maka kita coba melihat bagaimana ranting yang terpisah dari pohon. Saya buat gambaran, ya, mungkin tidak terlihat jelas, tapi ini yang akan kita
kita coba pelajari, ya, ada beberapa poin di situ, dan itu gambaran ranting yang terpisah dari pohon. Ya, kita ini kan seperti dedaunan. Kalau ranting itu baru jatuh, kelihatan seperti hidup, daunnya masih hijau, seperti hidup, tapi lama-lama akan kering. Ya, maka kita pun diumpamakan kita seperti daun yang akan layu dan kering. Tetapi Tuhan menetapkan kita untuk hidup, yaitu mendekat. Itulah sebabnya kita diperintahkan untuk hidup di dalam roh. Ya, hidup kita ini sebenarnya harus senantiasa menyatu dengan Tuhan. Ya. Nah, makanya secara khusus di dalam Yohanes 15 ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia sama seperti ranting yang dibuang keluar dan menjadi kering. Ranting-ranting itu dikumpulkan lalu dicampurkan ke dalam api dan dibakar. Nah, ini perkataan Tuhan Yesus ya. Sepertinya Tuhan Yesus di sini sangat tegas sekali menyampaikan bahwa apabila kita terpisah dari Dia, ya, maka kita seperti ranting yang dibuang keluar dan menjadi kering. Dan nasibnya adalah dikumpulkan, ya, dan jadi kayu bakar. Dulu saya masih sempat cari waktu masih kecil, mencari kayu untuk jadi sobat. Ya, dulu masih kecil saya ingat. Ya, dulu belum ada kompor gas, ya, masih kan masak pakai gitu. Baru lama ada kompor kok yang ada sumbu-sumbunya, mungkin kalian sudah nggak lihat itu. Kemudian baru ada kompor gas, baru sekarang sudah ada kompor listrik. Ya, itulah nasib daripada kayu yang sudah kering akan dibakar. Tentu ini juga adalah gambaran daripada ada tempat, ya, tempat pembakaran panas di sana. Ya. Nah, jadi Tuhan sebenarnya tidak menginginkan kita, itu yang kita sebut dengan neraka. Tuhan tidak menginginkan kita masuk ke neraka. Karena kehendak Tuhan semua kita, ya, menyatu dengan Dia. Amin. Amin. Itu kehendak Bapa. Semua kita menyatu dengan Dia, tidak ada yang terlepas. Tetapi faktanya, realitanya, ada yang terpisah. Nah, selagi kita masih hidup, saya belajar ternyata kalau Tuhan masih beri kita napas kehidupan, ya, kalau Tuhan masih beri kita napas kehidupan, itu tandanya Tuhan masih ingin kita menyatu dengan Dia. Amin. Amin. Ya. Jadi kalau kita masih bernapas ini, masih ada kehidupan, itu satu tanda bahwa Tuhan masih menginginkan kita menyatu dengan Dia. Haleluya. Haleluya. Ya. Karena banyak kalau sekarang masih muda, sudah nggak ada napasnya, alias sudah meninggal dunia, udah nggak ada lagi kesempatan. Ya. Dia hanya akan mendapatkan pengadilan, penghakiman. Jadi kalau kita sekarang masih bisa ibadah, nanti kita bisa tidur, kita besok bangun, itu tandanya Tuhan menginginkan kita masih ada kesempatan kepada kita untuk kita menyatu dengan Dia. Haleluya. Amin. Ya. Amin. Nah, di dalam Efesus 2 ya, ayat 1, Paulus sendiri sudah mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Ya. Orang mati secara fisik sama sekali tidak berdaya dan tidak dapat memberi kehidupan bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Demikian pula manusia berdosa telah mengalami kematian rohani. Ia tidak dapat menghasilkan kehidupan rohani, kehidupan spiritual yang sejati tanpa anugerah keselamatan dari Allah. Dulu saya di sinode yang lama selalu diajarkan untuk terus cari Tuhan, hidup dalam kekudusan. Ya, asal kita jumpa harus hidup suci, ya, harus sungguh-sungguh, harus berjuang. Dan saya senang
Tapi yang benar adalah kita bisa hidup kudus karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan. Dan Dia rindu mengasihi kita, rindu memberikan anugerahnya. Ya. Tetapi, saudara, ada orang yang tidak mau melekat kepada Tuhan. Ya. Itulah keadaan. Di sana dikatakan ada 3. Ya. Terputus, kehilangan akses langsung ke sumber kehidupan dan aliran nutrisi utama. Ini adalah orang-orang yang mau bebas. Ya. Pada hakikatnya manusia itu kesenangannya adalah bebas, saudara. Daging kita ini maunya bebas. Itulah sebabnya kalian, ya, anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa, ya, puji Tuhan di sini ada asrama. Ya. Ini supaya kalian jangan bebas. Bangun pagi, diajar berdoa. Diskon, kita ibadah. Ini bentuk daripada melawan daripada keinginan manusia untuk bebas. Kalau kita bandingkan dulu, ada saya kenal anak kecil masih SD, nggak mau dia sekolah. Aku nggak mau sekolah. Nah, orang tuanya tidak tegas. Ya, orang tuanya tidak tegas. Dibiarin anaknya itu. Akhirnya dia bermain-main di terminal. Ya, masih kecil. Ya, saya lihat sendiri karena teman. Kok begitu anaknya, kok wajahnya masih kecil tapi dia udah dewasa. Kan ada gitu kan. Masih kecil akhirnya irama kayak bapak-bapak dia, karena udah bebas, dia udah merokok, ya, udah berteman sama duli-duli sama bapak-bapak, padahal masih SD. Ya, nggak bisa diatur. Ya, dan orang tuanya akhirnya susah karena mengganggu jadinya, ya, nggak bisa diatur. Itulah memang kemauan daging, ya. Mau bebas. Sebenarnya saudaraku, kalau berdoa yang benar itu berat, berat. Ya, kalau mau berdoa yang benar, ya. Tapi kalau hanya berdoa dibaca kemudian ikut-ikutan, ya gampang aja. Tapi kalau berdoa yang benar itu kita benar-benar menyatu dengan Dia. Nggak ada kita pikirkan lagi yang lain, kita hanya melekat dengan Dia. Wah, itu tapi berat, tapi sebenarnya indah. Ya, tanpa terasa kita kalau benar-benar menikmati hadirat Tuhan, kita menyatu dengan Dia. Nggak terasa itu 10 menit, 15 menit, 1 jam, kalau kita sudah terbiasa melekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Nah, jadi ini harus kita pahami. Kemauan kita, keadaan kita ini yang mau bebas, ya, tidak suka ibadah. Kalau pergi kita sekarang ke tempat wisata, oke, banyak orang Kristen di situ, ya, nggak suka dia ibadah, suka. Ataupun kalau dia ibadah mungkin hatinya terbayang-bayang, aduh, gimana di rumah ya, aduh, gimana besok, ya, dapat uang. Mau jauh. Berapa persen sebenarnya kita fokus kita kepada Tuhan? Saat kita duduk, apakah 100% kita fokus memandang Tuhan, atau jangan-jangan kita jauh dari Tuhan? Nah, kemudian keadaannya kering, secara perlahan kehilangan vitalitas, kesegaran dan kelembapan rohaninya. Kering. Memuji Tuhan itu ya pokoknya nyanyi, nggak meresap begitu, nggak dihayati. Ya, dengar firman pun kayak lewat saja begitu. Orang-orang yang dengar firman serius itu masuk ke dalam hatinya, kemudian dia, iya ya, aku harus berubah, aku mau ikut Tuhan, aku mau serius Tuhan, aku tidak mau gelandangan. Aku mau serius melayani Tuhan, aku mau serius belajar. Nah, ini keadaan rohani yang lembab. Tapi kalau kering, kan mau gitu ya. Kita ngomong tapi kayak gak diperhatiin, betul nggak? Betul nggak, Medina? Kayak nggak nyambung begitu. Kita udah serius nih, dia kayak nggak connect, kering, saudara. Nah,
bagi ranting yang terpisah untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai. Ya. Ini visualisasi kekeringan. Tanpa koneksi ke pohon, ranting tidak dapat mempertahankan hidupnya sendiri. Apa yang kelihatannya bebas, orang kan mau bebas sekarang, mau suka-suka hati, sebenarnya adalah awal dari proses pembusukan dan kematian. Mari kita lihat diri kita masing-masing, saudaraku. Apakah sebenarnya aku ini mau bebas tapi gara-gara takut orang tua, atau gara-gara biar lulus, atau memang kita senang ada di sini? Apakah kita menikmati ibadah ini? Apakah kita menikmati pelayanan ini? Nah, kalau tidak, kita diibaratkan seperti kayu kering yang rapuh dan siap dikumpulkan. Nah, apa penyebabnya? Penyebab utama terpisah. Hidup dalam dosa, penghalang utama yang memutus aliran anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita ini hidup karena anugerah Tuhan. Haleluya. Amin. Tetapi ingat, kalau kita masih hidup dalam dosa, maka anugerah Tuhan itu tertutup bagi kita. Hidup dalam dosa, jangan berpikir, aku kan tidak membunuh, aku tidak berzina, aku tidak jahat, aku tidak menipu, aku kan baik-baik, aku kan kerja, aku kan membantu orang. Oh, aku tidak berdosa. Ingat, berdosa di dalam Alkitab artinya hamartia. Hamartia artinya melenceng, tidak tepat sasaran. Itu arti dosa yang dewasa, ya. Ya, memang akibat dosa maka dia bisa jadi jahat. Itu akibat. Ya, tetapi dosa itu sendiri yaitu ketika dia mau bebas. Dia tidak lagi fokus kepada Tuhan. Tadi pagi kami doa pagi sama istri saya bilang, "Mak, coba fokus. Ingatkan kembali bahwa fokus kita di dunia ini adalah menyatu dengan Tuhan, melekat seperti ranting. Kalau kita melekat ke pohon itu, Tuhan yang memelihara hidup kita. Amin. Amin. Tuhan yang memelihara hidup kita. Ya. Nah, jadi penghalang kenapa kita terpisah adalah hidup dalam dosa. Dan kalau kita hari ini mendengarkan firman Tuhan, ini kesempatan bagi kita untuk menerima nasihat. Ya, saya percaya tadi Opung bilang kita ini semua yang ada di sini berbakat. Amin. Amin. Kita berbakat untuk menerima anugerah Tuhan. Tinggal sekarang bagaimana kita mengembalikan. Ayo, kayaknya aku sudah melenceng ini. Kayaknya aku sudah lari ini dari fokusku kepada Tuhan. Ya. Kemudian ketidaktaatan, menolak untuk dipangkas atau diarahkan oleh sang pemilik kebun. Di sini berbicara tentang disiplin. Ya, karena daging kita ini maunya tidak disiplin, maunya suka-suka, maunya tidur lama, bangun lama, ya, begadang. Itu kemauan daging kita. Bebas ngomong, berkeliaran, itu daging kita, saudara. Maunya dipuji, maunya dihormati, ya, dihargai, itu daging kita. Ya. Dan Tuhan mendisiplinkan kita sebenarnya, saudara. Ya. Tuhan itu kalau firman Tuhan mengatakan orang yang kukasihi, kuhajar, atau kudisiplinkan. Jadi kalau kita ditegur, kalau ada masalah dalam hidup kita, ya, mungkin kita merasa, aduh, kok aku disakiti. Sebenarnya kalau kita orang percaya, itu bagian daripada disiplin Tuhan kepada kita. Ya, kita rela, kita memahami itu. Akhirnya kita tidak membenci orang, ya, kita tidak membenci Tuhan, ya, tidak curiga kepada Tuhan. Aduh, kayaknya Tuhan tidak adil. Kenapa keluarga kami seperti ini? Ya,
Kemudian mengandalkan diri, merasa cukup kuat untuk hidup tanpa bersandar pada pimpinan Tuhan. Ya, orang-orang yang pintar, ya, orang-orang kaya, orang-orang yang jaringannya kuat, kawannya pejabat. Allah udah gampang semua hidup ini. Apa sih, tinggal panggil sana, tinggal bayar ini. Ini bahaya, saudara. Orang-orang yang mengandalkan diri, percaya kepada diri sendiri, inilah gambaran yang sudah menjauh, tidak melekat lagi kepada pohon. Kemudian kehilangan keintiman. Ini yang menyebabkan ranting itu jatuh dari pohonnya. Relasi yang mendingin karena tidak ada waktu pribadi dengannya. Ada loh yang sudah pendeta tapi tidak punya doa pribadi dengan Tuhan. Ya, kalian juga gitu. Jangan karena besok ya terus doa, karena ibadah di doa. Kalian juga harus punya jam pribadi dengan Tuhan. Amin. Ya, harus ada. Itu tanda kita punya hubungan dengan Tuhan. Ya, nggak cukup dengan wah kan kami udah ada kegiatan ini, kan sudah aku udah melayani seperti saya misalnya. Ya, aku kemarin bermisi ke Nias, tapi aku tetap ambil waktu pribadi dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, karena saudaraku, kalau kita tidak betul-betul melihat situasi hidup kita, ada dampak rohani, hidup menjadi hampa, kering, dan tanpa sukacita sejati. Ya. Kalau kita melekat dengan Tuhan, saudaraku, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ada sukacita. Amin. Amin. Sukacita yang sejati tidak ditentukan oleh keadaan. Orang banyak mungkin merasa gembira, merasa sukacita karena semua berjalan lancar. Ya. Semua sesuai dengan hatinya, dengan pikirannya. Wah, dia bergembira, dia tepuk tangan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi ketika tidak sesuai dengan harapan, wah, dia murung. Dia kehilangan sukacita. Nah, ini gambaran orang yang belum melekat dengan Tuhan. Ya, belum melekat dengan Tuhan. Saya waktu di Nias, kami mau berangkat ke gereja. Di jalan nggak hujan, nggak apa-apa, paginya hujan sama siang, sore udah nggak hujan, terang kami berangkat. Di jalan tiba-tiba banjir. Memang di situ sering seperti itu. Hujan dari kampung mana datang begitu. Nah, banjir langsung sepinggang. Saya kira hanya paling, udahlah lipat buka sepatu. Ternyata sepinggang lebih. Mungkin kalau saya belum memahami melayani Tuhan, melekat dengan Tuhan, mungkin nggak usah, mana ini tak jadi. Tapi puji Tuhan, dan mereka bergairah sekali, mereka menunggu di Nias itu. Bisa berjalan. Akhirnya ibadah dimulai jam 9 malam sampai setengah 12. Semua sukacita. Kenapa? Karena kita rindu mendekat dengan Tuhan. Ranting yang tidak berbuah dan kering tidak memiliki tempat di kebun. Ia akhirnya dibuang, dikumpulkan, dan dimusnahkan dalam api. Ya. Nah, jebakan religiusitas, jebakan religiusitas, ya, kosong di dalam. Sangat mungkin untuk terlihat aktif secara agama, namun sebenarnya terputus dari Tuhan. Melayani karena kewajiban atau ambisi, bukan karena kasih. Tanpa hubungan pribadi yang hidup, segala aktivitas hanyalah usaha sia-sia dari ranting yang sudah mulai mengering. Ini patut kita waspadai, saudara-saudaraku, ya. Supaya apapun yang kita lakukan ini, itu adalah buah hasil daripada hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Sebenarnya pelayanan ini kan adalah hasil hubungan kita dengan Tuhan. Bukan kita melayani supaya hubungan kita benar dengan Tuhan, bukan. Ya. Jadi kita melayani bukan supaya bagus hubunganku dengan Tuhan, aku melayani lah. Bukan.
Kita melayani karena sudah memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Nah, sudahkah Anda melekat? Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Saya sudah menggali ayat itu dalam bahasa aslinya. Berbuat apa-apa ini bukan berarti aku nggak melekat pada Tuhan, buktinya aku bisa makan kok, aku bisa hidup kok, aku bisa belajar kok, aku bisa kerja kok, aku berhasil kok. Tak benar ini ayat ini. Ternyata setelah saya pelajari, saya gali, kamu tidak dapat berbuat apa-apa, artinya kamu tidak bisa menghasilkan buah. Buah roh. Kalau kita tidak menyatu dengan Dia, itu artinya tidak berbuat apa-apa itu nggak ada hasilnya. Apa yang udah kamu kerjakan? Nggak ada hasilnya. Padahal Allah menetapkan kita untuk kita menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, arti tetap stabil. Ya, seperti gambar tinggallah di dalam aku. Itu gambar pohon. Next. Gambar pohon yang menghasilkan buah banyak. Tinggallah di dalam aku. Pemulihan sejati dimulai saat kita menyadari ketergantungan mutlak kita kepada sang pokok anggur yang benar. Kita harus tetap tinggal di dalam Dia, saudara. Apapun keadaan, kita tetap melekat dengan Dia. Ya. Melekat dengan Dia. Bagaimana kita melekat dengan Dia? Pertama, kita menyadari bahwa kita memang tidak bisa hidup. Sebenarnya di kitab Roma dikatakan bahwa kita ada karena Dia. Kita ada karena Dia. Karena arti Yahweh itu sebenarnya saya pelajari, ya. Elohim Yahweh, Yahweh namanya itu. Sebenarnya artinya adalah Sang ada. Dia ada, maka kita ada. Tapi seringkali kita merasa ada karena kita berkeadaan. Ngerti ya? Seringkali kita merasa ada karena kita berkeadaan. Padahal semuanya itu akan sia-sia. Ya, karena yang Tuhan lihat adalah apakah kita menghasilkan buah. Tadi jelas-jelas dikatakan Tuhan Yesus, kalau kamu tidak akan menghasilkan buah, maka kamu akan dipotong. Dan jadi mungkin barangkali dia ada di pohon itu tapi tidak melekat. Ada loh begitu. Saya sering menanam pohon di Siantar, ada kok enggak? Ternyata sudah menunggu waktu dia akan kering. Ada di pohon, ada di pelayanan, ada di gereja, tapi tidak melekat. Bahaya nih saudara. Ya, bahaya. Tujuan sejati kehidupan. Hanya di dalam Dia kita dapat menemukan nutrisi yang cukup untuk berbuah lebat. Berbuah bukan tentang kerja keras kita, melainkan tentang kualitas relasi kita dengan sumber hidup. Kita melekat gak sekarang ini dengan Tuhan? Kita menyatu gak sekarang ini dengan Tuhan? Ya. Saya bertanya kepada diri saya, apakah aku benar-benar melekat dengan Tuhan? Sebagai seorang pastor, apakah aku hanya punya jabatan pastor, pendeta, gembala, padahal sebenarnya aku tidak melekat dengan Tuhan Yesus, dengan pokok anggur itu. Ya. Nah, saya katakan, kalau kita diberikan hidup sekarang, diberikan kita kesehatan, kita bisa duduk, bisa mendengar firman, ini adalah kasih Tuhan kepada kita, anugerah Tuhan kepada kita, agar kita menghasilkan buah, agar kita melekat kepada Dia, sehingga kita memiliki buah yang tetap dan manis. Haleluya. Amin. Dan kita sukacita penuh. Orang-orang yang melekat dengan Tuhan,
dengan hidup ini. Dia tidak takut dengan ancaman. Dia tidak takut dengan mau harga bensin, mau harga dolar, mau harga apapun, mau perang. Kalau kita melekat dengan Tuhan, ada kekuatan, ada sukacita, ada penghiburan, ada perlindungan. Amin. Amin. Ranting yang melekat dengan pohon pasti dilindungi oleh pohon itu. Getah dari pohon itu, nutrisi dari pohon itu akan mengalir ke ranting itu. Karena ini yang sering terjadi, saudaraku. Merasa karena dia tinggal di pohon itu, tapi tidak melekat, merasa menyatu. Tapi oleh anugerah Tuhan kembali, saya dan saudara kita semua diundang Tuhan untuk melihat hidup kita masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan, atau jangan-jangan kita hanya dekat-dekat saja tapi tidak melekat. Kan ada dekat tapi tidak melekat. Betul nggak Pak Enos? Ya, dekat tapi tidak melekat. Kita sama-sama di sini ya setiap hari, tapi kita nggak melekat. Padahal dekat-dekatan nih kita, tapi tidak melekat. Ya, demikian juga dengan Tuhan. Ya, dengan pohon kehidupan, sama-sama ada di dalam pelayanan, tapi nggak menyatu dengan pohon kehidupan itu. Nah, oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan memanggil kita, memanggil saya. Mari kita buka hati untuk Roh Tuhan. Buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita buka hati kita, amin saudara. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini oleh karena cinta kasih-Mu, oleh anugerah-Mu yang besar, Tuhan menegur kami, mengingatkan kami. Tuhan Yesus sendiri yang berbicara kepada kami melalui firman yang kami baca. Kami tidak mau seperti ranting yang sebenarnya tidak menghasilkan buah, tetapi kami mau menjadi ranting yang hidup, menerima kehidupan yang dari Tuhan. Kami mau berubah Tuhan. Kami mau semakin dekat, semakin lekat, semakin intim, menyatu dengan Tuhan setiap waktu dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, daging kami ini ingin bebas, ingin melawan, ingin menjauh dari Tuhan. Tapi kami mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, karena kami tidak mau binasa Tuhan. Kami tidak mau dibakar Tuhan seperti ranting yang kering dan tidak menghasilkan buah. Mari kiranya Tuhan, oleh belas kasihan-Mu, anugerah-Mu, oleh cinta kasih-Mu Tuhan, peluklah kami Tuhan, rangkullah kami Tuhan. Kami mau kembali kepadamu Tuhan, seperti anak yang hilang itu, yang berlari-lari menjumpai Bapa, dan Bapa membuka tangan-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Bersama dengan gereja sepanjang abad, dengan penuh iman dan pengharapan, marilah kita mengucap pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya pada Allah Yehova, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari silakan duduk. Baik, jadi juga saja kita akan memberikan kesempatan kita pada para pelayan. Silakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita menghadap Tuhan dan kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali lagi kami ke depan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Tuhan, sudah tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini. Karena hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.